Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Yusuf Kesuma dengan NIM 129241111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami di kelompok 4 dalam rangka UAS atau Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, judul karya tulis ilmiah kami adalah Pengkajian Pengaruh Pengasaman Laut dan Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Kelautan Global dan Nasional periode tahun 2000 sampai 2025. Oke, untuk anggota kelompoknya ada di slide, bisa dilihat sendiri, dan dosen pengampu kami adalah Ibu Winnie. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, slide berikutnya. Oke, untuk latar belakang sendiri kurang lebih sejak era praindustri, konsentrasi CO2 di atmosfer itu meningkat. Jadi meningkat drastis dengan angka tuh sekitar sampai 420 ppm, gitu sekitaran 25 sampai 30% emisi ini yang nantinya kemudian diserap oleh laut. Nah, penyerapan tersebut menurunkan pH laut sekitar 0,1 unit, yang berarti dengan meningkatnya pH laut, keasaman laut itu meningkat. Persentasenya itu kisaran 30%. Nah, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut, terutama organisme pengkalsifikasi seperti terumbu karang. Nah, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pengasaman laut ini beresiko besar secara ekologis dan ekonomi. Sekitar 65% terumbu karang Indonesia itu berdampak dalam kondisi rentan, yang berdampak pada pencarian yang dengan angka kisaran lebih dari 2,3 juta nelayan yang terdampak. Nah, namun pada pH laut jangka panjang Indonesia itu masih terbatas. Jadi si penelitiannya atau data pH laut Indonesia itu masih terbatas. Jadi belum terintegrasi dengan aspek sosial ekonomi. Jadi belum berkembang sampai sekarang. Kurang update lah. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Ya, untuk rumusan masalahnya di sini ada 5. Intinya tuh kurang lebih berdasarkan latar belakangnya itu penelitian ini memiliki 5 rumusan masalah utama. Mulai dari perkembangan dan dampak pengasaman laut, faktor penyebabnya, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, perbedaan persepsi isu global dan nasional, hingga pemanfaatan hasil kajian untuk peningkatan literasi lingkungan. Lanjut masuk ke tujuan penelitian. Kurang lebih berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengasaman laut secara komprehensif, baik dari sisi ilmiah maupun maupun sosial. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pengetahuan, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap pengasaman laut serta dampaknya terhadap ekosistem kelautan. Untuk poin-poin detailnya bisa dilihat di slide. Oke, untuk berikutnya, ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian kami kurang lebih ini meliputi kajian literatur pengasaman laut periode di tahun 2000 sampai 2025, karena sesuai dengan judulnya, dampaknya terhadap biota laut dan ekosistem, serta survei kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian juga menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran dengan upaya mitigasi lingkungan. Untuk metode lebih detailnya itu bisa dilihat di 10 poin yang ada di slide. Oke, masuk ke selanjutnya adalah metode dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan studi literatur. Datanya dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarkan secara anonim kepada responden dan sivitas ITB dan masyarakat umum. Pertanyaan berupa pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan dan skala Likert untuk menilai persepsi serta sikap responden. Jadi pada intinya kita menggunakan 2 sumber utama, yaitu studi literatur dan kuantitatif deskriptifnya itu berupa Google Form yang dikirim ke mahasiswa-mahasiswa ITB. Oke, next. Sistematis penulisan ini ya kurang lebih apa-apa aja yang ada di laporan penelitian kami atau karya tulis ilmiah kami. Jadi laporan penelitian ini kurang lebih terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, studi pustaka, analisis, dan penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Detailnya bisa dilihat di slide lagi. Langsung masuk ke teori dasar. Sebenarnya simpelnya secara teori pengasaman laut itu terjadi ketika CO2 larut dalam air laut dan membentuk asam karbonat. Nah, proses ini tuh yang menurunkan si pH laut dan mengurangi ion karbonat yang penting bagi organisme laut untuk kalsifikasi seperti terumbu karang dan moluska. Oke, lanjut kita masuk ke bagian hasil analisis. Di sini di setnya ada 2 poin, 3.1 dan 3.2. Untuk subbab 3.1 ini kami membahas tentang perkembangan pengasaman laut secara global dan nasional. Pada intinya, secara global itu pengasaman laut itu terus meningkat seiring kenaikan emisi karbon dioksida akibat aktivitas manusia. Sejak tahun 2000, pH laut menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
Di Indonesia kajian pengasaman laut itu masih terbatas dan belum merata, sehingga sebagian besar penelitian itu masih berfokus pada wilayah tertentu saja dan aspek biofisik, sehingga data jangka panjang nasional masih perlu dikembangkan. Untuk sebab 3.2 ini kami mengkaji faktor penyebab serta dampak dari pengasaman laut. Faktor utama pengasaman laut adalah peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang larut ke dalam laut dan membentuk. Untuk sebab 3.2 itu kami mengkaji faktor penyebab serta dampak dari pengasaman laut. Faktor utama pengasaman laut adalah peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang larut ke dalam laut dan membentuk asam karbonat. Dampaknya antara lain penurunan kemampuan organisme laut dalam membentuk cangkang dan kerangka, gangguan perilaku ikan, serta perubahan struktur ekosistem laut yang dapat memengaruhi rantai makanan. Lanjut ke 3.3. Ini yang berdasarkan hasil survei. Untuk yang dua di awal tadi itu berdasarkan studi atau kajian literatur. Yang sebab 3.3 ini membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengasaman laut. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya memiliki pengetahuan dasar dan belum memahami konsep pengasaman laut secara mendalam. Banyak juga responden yang mengetahui isu perubahan iklim secara umum tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan fenomena pengasaman laut. Nah, untuk data hasil surveinya dalam bentuk diagram. Oke, lanjut. Ya, ini inti berdasarkan research question. Maaf. Ya, ini dia. Jadi ada 5 research question untuk mengkaji si subtopik bagian 3.3 ini yang terdiri dari untuk RQ1 itu tentang tingkat pengetahuan. Pada intinya hasil diperoleh keterlibatan responden dalam mencari informasi pH laut secara mandiri itu masih rendah, yaitu di kisaran 50%. 50% yang tidak pernah mencari, sehingga pengetahuan yang dimiliki cenderung pasif dan terbatas pada informasi dasar saja. Yang kedua itu persepsi dampak. Terdapat kesadaran emosional yang tinggi mengenai bahaya pengasaman laut terhadap rantai makanan dan ekosistem, meskipun pemahaman teknis responden masih berada di tingkat yang sedang. Yang ketiga adalah tentang tingkat kepedulian. Mayoritas responden memiliki kepedulian yang positif dan meyakini bahwa peningkatan kesadaran masyarakat sangat krusial untuk mendukung upaya pelestarian laut di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tentang faktor kesadaran. Media sosial dan interaksi sosial harian menjadi sumber informasi yang paling dominan dalam membentuk kesadaran, mengungguli peran pendidikan formal dan pengalaman langsung di lapangan. Yang kelima adalah tentang hubungan kesadaran dan partisipasi. Meskipun tingkat kepedulian informasi tinggi, terdapat kesenjangan pada tindakan nyata karena partisipasi aktif responden dalam program mitigasi fisik itu masih relatif lebih rendah. Baik, pada sebab 3.4 itu kami menganalisis persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu pengasaman laut. Intinya, meskipun tingkat pengetahuan masih terbatas, mayoritas responden itu menunjukkan kepedulian yang cukup tinggi terhadap dampak pengasaman laut terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini itu menunjukkan bahwa kesadaran emosional masyarakat sudah terbentuk meskipun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman ilmiah yang kuat. Untuk yang 3.5 tentang hubungan kesadaran masyarakat dan partisipasi lingkungan. Pada sebab 3.5 itu kami mengkaji hubungan antara kesadaran masyarakat dengan partisipasi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Hasil analisis itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kepedulian dan tindakan. Walaupun masyarakat peduli, partisipasi aktif seperti keterlibatan dalam kegiatan konservasi masih relatif rendah. Media sosial menjadi sumber utama pembentukan kesadaran masyarakat sehingga diperlukan strategi edukasi yang lebih aplikatif agar kesadaran tersebut dapat diubah menjadi aksi nyata. Kesimpulannya, pengasaman laut akibat peningkatan emisi CO2 antropogenik telah menurunkan pH laut dan berdampak pada ekosistem laut, khususnya organisme berkalsium. Meskipun masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap dampaknya, tingkat pengetahuan mandiri masih rendah, dan di Indonesia isu ini belum dipersepsikan sebagai masalah lingkungan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih komunikatif dan berbasis kajian ilmiah, serta survei masyarakat untuk mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya disarankan memperluas sebaran responden lintas fakultas di luar FITB, serta meningkatkan jumlah sampel agar hasil survei lebih objektif, kuat, dan representatif dalam menggambarkan kesadaran masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan mengenai topik karya tulis ilmiah kami. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.